Seseorang yang kita panggil saja Patrick bertanya pada rekannya, apa masih lama? Rekannya berkata masih lama karena tanah di sini sangat keras. Patrick meminta rekannya untuk segera menyelesaikannya, karena ia harus segera menonton pertandingan bola. Rekannya menuruti itu berkata, ini akan segera selesai. Di dalam tanah yang sudah digali, Sang-jin Ji-won dan pendeta Byung-cheol nampak terikat serta mulutnya dibekam. Ji-won nampak berusaha meminta pendeta Byung-cheol untuk segera bangun. Pendeta Byung-cheol nampak sudah sadarkan diri. Ia segera bangun dari tidurnya mencoba melepaskan ikatan. Orang itu berkata pada Patrick karena pendeta sudah siuman. Patrick berkata untuk biarkan saja dan cepat kubur mereka bertiga. Karena tidak ada pilihan rekannya menuruti itu. Ji-won melirik ke arah pendeta Byung-cheol seolah-olah meminta untuk melakukan sesuatu. Pendeta Byung-cheol yang melihat itu teringat kembali dengan perkataan Ji-won. Ia mengatakan bahwa semuanya orang-orang ini sudah sesat. Mengingat itu, ia menjadi bersemangat untuk bertahan hidup. Ia mengumpulkan tenaga dengan keras mencoba melepaskan ikatannya. Akhirnya ikatan itu terlepas dari tangannya. Orang itu ketakutan bertanya apa yang akan mereka lakukan. Ia segera mengadu pada Patrick karena pendeta telah melepas ikatannya. Patrick kesal karena rekannya tidak becus mengurus kerjaannya. Dengan cepat, pendeta Byung-cheol berlari lalu mencekik rekan Patrick. Ia mencoba untuk meminta tolong. Patrick yang melihat itu nampak akan menyelamatkan rekannya. Melihat itu, pendeta Byung-cheol segera melepaskan orang itu hingga terjatuh ke tanah. Patrick sangat ketakutan, ia meminta untuk jangan mendekatinya. Namun tanpa ampun, pendeta Byung-cheol menyerang orang itu. Singkat waktu, pendeta Byung-cheol bertanya, kenapa Dewa Graham dibawa ke gudang? Patrick berkata mereka sangat bodoh, karena tidak ada yang namanya dewa di dunia ini. Ji-won melirik tajam ke arah orang itu. Patrick berkata bahwa monster itu bukanlah Dewa Graham, bukan dewa ataupun manusia, itu adalah mutan. Ji-won kesal karena berani-beraninya orang itu menjelekkan Dewa Graham. Perkelahian itu direrai Sang-jin. Ia meminta semuanya untuk diam. Ia tidak peduli mau itu Dewa Graham atau mutan. Ia hanya meminta mereka untuk fokus mencari Seonwo. Ji-won yang mendengar perkataan Sang-jin sudah sedikit tenang. Di suatu tempat mobil terparkir di depan gudang. Asisten berkata bahwa tadi Pak Direktur menelpon. Dewa Taring berkata ia sudah menyuruh beliau diam di rumah dan akan mengabarinya nanti. Ia bertanya apa profesor sudah dibawa ke sini juga. Pintu terbuka, kepala cabang Bae berkata bahwa orang itu sudah dibawa ke sini 2 jam yang lalu. Di dalam ruangan, Dewa Taring bertanya apa benar ada orang lain yang bersamanya. Pak Bae memberitahu bahwa ada perempuan pengikut dan laki-laki yang entah dari mana. Dewa Taring bertanya di mana pendeta Byung-cheol. Pak Bae mengira dia akan bisa dimanfaatkan sebagai salah satu dari kita, tapi ternyata dia juga fanatik agama sesat, makanya ia sekalian mengurusnya bersama dengan mereka. Dewa Taring bertanya, apa Pak Bae yakin? Pak Bae bertanya apa maksudnya? Dengan tegas Dewa Taring bertanya, apa Pak Bae yakin semuanya sudah dibereskan dengan benar? Karena setahu dirinya pendeta Byung-cheol adalah orang yang kuat sekali imannya. Orang seperti dia harus benar-benar dibereskan dengan benar, sebab dia merasa sudah terkhianati. Pak Bae meyakinkan bahwa semuanya sudah beres dengan baik. Di ruangan lain, wanita kuning sedang menginterogasi Profesor Lee. Profesor Lee berkata bahwa Dewa Graham itu tidak ada. Makhluk seperti itu sudah ditemukan di seluruh penjuru dunia. Wanita itu mengerti dengan ucapan Profesor Lee. Mereka sudah dibohongi oleh pendiri agama yang disebut Dewa Taring. Dan makhluk itu sebenarnya bukan Dewa Graham, tapi hanya seorang mutan. Profesor Lee mengiyakan itu. Ia akan segera melaporkan semuanya jika wanita itu membebaskannya. Wanita itu berkata bahwa sebenarnya mereka sudah tahu. Mereka hanya berakting saja. Profesor tidak mengerti lalu ia bertanya kenapa mereka memuja monster itu. Wanita itu berkata karena investor mereka banyak uang. Sebelum semua itu dibuka, monster akan menjadi dewa, dan dewa pun juga akan menjadi monster. Ia meminta profesor untuk lihat sendiri apa bedanya dengan Tuhan yang sesungguhnya. Sembari bersiap akan menghantam Profesor Lee dengan palu. Profesor Lee tidak habis pikir karena mereka semua adalah orang-orang gila. Namun nyawanya profesor dapat diselamatkan, karena seseorang memberitahu pada wanita itu ada situasi yang gawat. Wanita itu melirik tajam ke arah orang tersebut. Orang itu menyampaikan bahwa di luar ada orang-orang gila sedang mengacau. Sebilah kapak menancap ke kepala orang, lalu diambil kembali. Yang ternyata orang itu adalah Sang-jin Ji-won dan pendeta Byung-cheol yang sudah sampai. Mereka memegang senjata mereka masing-masing, bertekad untuk menyelamatkan Dewa Graham. Di sisi lain, monster Seonwo masih terkejut karena ada makhluk yang seperti dirinya. Monster naga itu tampak tertidur lalu terbangun. Nampak mereka sedang berbincang menggunakan bahasa yang hanya dapat mereka mengerti. Kita kembali pada Sang-jin dan kawan-kawan sedang berlarian.
Dua orang penjaga meminta mereka untuk segera berhenti. Namun tanpa mendengar peringatan itu, Pendeta Byung Cheol berlari cepat, lalu melancarkan serangan dengan sebilah kapak mengenai salah satu orang yang sedang berjaga. Rekannya terkejut melihat itu. Tanpa bisa bereaksi, Jiwon melancarkan serangan pada penjaga itu cukup keras. Pendeta Byung Cheol berkata, mereka harus menemukan kunci karena pintunya digembok. Mungkin kuncinya dipegang oleh penjaga-penjaga ini. Setelah mencarinya, akhirnya Sang Jin menemukan kunci gemboknya. Segera ia membuka gembok dengan kunci, lalu segera memasuki ruangan tersebut. Seorang penjaga menyadari kehadiran mereka bertiga. Pendeta Byung Cheol yang merasa dia hanya sendirian, meminta dia untuk cepat pergi. Namun tidak disangka di dalam ruangan tersebut ada segerombolan orang. Ia meminta mereka semua memakai senjata karena ada orang gila yang masuk ke sini. Mereka bertanya kepada kelompok Sang Jin bagaimana mereka bisa masuk ke tempat ini. Sang Jin nampak khawatir karena banyaknya orang-orang. Pendeta Byung Cheol berkata untuk tidak khawatir, biar ia yang urus semuanya. Kita kembali ke ruangan Dewa Taring. Asistennya berbisik memberikan laporan. Mendengar itu Dewa Taring beranjak dari duduknya lalu menghampiri Kepala Bai. Dewa Taring bertanya kembali, apa Kepala Bai sudah mengurus semuanya? Dengan gugup Kepala Bai mengkonfirmasi hal itu. Dengan keras Dewa Taring menghentakkan kepala Pak Bai ke meja. Dewa Taring bertanya lantas siapa orang-orang yang berbuat onar di luar sana. Kepala Bai terkejut mendengar hal itu, karena ia sudah meminta anak buahnya untuk membereskannya. Dewa Taring berkata, setelah ini semua selesai mari kita bicarakan nanti, karena sekarang ia sedang marah sekali. Kepala Bai yang ketakutan mengiyakan itu. Dewa Taring bertanya di mana perempuan wanita berambut kuning, yang bernama Manajer Lee. Asistennya memberitahu bahwa Manajer Lee sudah pergi ke lapangan bersama para pengawal. Kita kembali ke tempat Sang Jin dan kawan-kawan. Sang Jin nampak kewalahan menghadapi salah satu penjaga. Penjaga itu bertanya siapa mereka sebenarnya. Beruntung Sang Jin dapat terselamatkan dengan sebilah kapak yang menancap pada kepala penjaga itu. Terlihat mereka bertiga sudah menghabisi para penjaga semuanya. Jiwon bertanya di mana Dewa Graham disekap. Penjaga itu berkata, jika mereka berjalan terus di ujungnya ada kandang yang mengurung Dewa Graham. Pendeta Byung Cheol berusaha membantu Sang Jin. Jiwon memberitahu pada mereka tempat Dewa Graham disekap. Pendeta Byung Cheol berkata untuk cepat pergi, karena mereka tidak tahu apa yang akan mereka lakukan. Jiwon meminta Sang Jin untuk membuka pintu dengan kuncinya. Namun pintu di depannya sudah terbuka. Manajer Lee tidak menyangka bahwa mereka akan datang ke sini jauh-jauh. Sang Jin terkejut karena datang lagi segerombolan orang. Manajer Lee cukup kasihan dengan mereka yang datang sejauh ini. Meskipun begitu, ia tetap tidak akan membiarkan mereka bertiga masuk, serta menambahkan mereka bertiga yang sudah bersusah payah masuk ke sini, pastinya tidak bisa pulang dengan tangan kosong. Sepertinya ia dengan anak buahnya juga tidak bisa membiarkan mereka bertiga pergi begitu saja. Ia memberikan pilihan menyelesaikan dengan tenang atau mau menantangnya. Sang Jin bertanya pada Pendeta Byung Cheol harus bagaimana karena dirinya harus segera menyelamatkan Seonwo. Pendeta Byung Cheol yang tidak ada pilihan lain mencoba menguatkan tekadnya. Pendeta Byung Cheol berkata, ia yang akan maju duluan. Ia meminta Sang Jin dan Jiwon untuk menyelamatkan Dewa Graham meski dirinya tumbang. Manajer Lee terkesan dengan keimanan Pendeta Byung Cheol yang sangat kuat. Ia bertanya, apakah Pendeta Byung Cheol tahu bagaimana gereja abadi Woju mengadili seseorang yang... Belum sempat beres berbicara, tembakan peluru menembus pada kepala Manajer Lee, hingga membuatnya tewas terjatuh ke lantai. Yang menembak barusan ternyata adalah Jiwon. Jiwon kesal karena dia berani-beraninya membicarakan masalah agama. Ia memerintahkan mereka semua untuk membuang senjata. Karena takut ditembak, para pengawal itu menjatuhkan senjata mereka masing-masing, menandakan mereka sudah menyerah. Sang Jin dan Pendeta Byung Cheol terkejut karena Jiwon memegang sepucuk pistol. Jiwon mengajak mereka untuk segera cepat menyelamatkan Dewa Graham. Kita diperlihatkan ke tempat Profesor Lee yang sedang disekap. Ia tersentak mendengar suara tembakan barusan. Ia bertanya-tanya ada apa yang sedang terjadi di luar sana. Semua para pengawal sudah berlutut dan mengangkat tangan mereka ke atas. Jiwon meminta Sang Jin untuk menyelamatkan Dewa Graham dulu. Lalu ia menyuruh Pendeta Byung Cheol dan dirinya mengawasi para bedebah ini. Pendeta Byung Cheol cukup khawatir jika Sang Jin pergi sendirian. Sang Jin yang sedari tadi cuman menjadi beban, meminta Pendeta Byung Cheol untuk tidak mengkhawatirkannya. Sang Jin meminta mereka berdua untuk tunggu di sini, biar ia saja yang menjemput Seonwo. Tetap saja Pendeta Byung Cheol khawatir karena bisa saja ada bahaya. Jiwon memberitahu pada Pendeta Byung Cheol bahwa Sang Jin adalah Dewa Taring yang baru. Mendengar itu Pendeta Byung Cheol nampak terkejut. Sang Jin segera maju ke depan untuk menyelamatkan Seonwo. Ia meminta Seonwo bersabar karena sebentar lagi ia akan menyelamatkannya.
Seorang penjaga sedang berbincang dengan pacarnya lewat telepon. Ia berniat untuk berhenti kerja di tempat ini. Ia mengatakan akan bekerja kembali karena ada orang gila yang datang ke tempatnya. Lalu ia akan mengabari pacarnya kembali jika sudah selesai. Sang Jin dengan terengah-engah akhirnya berhasil masuk. Penjaga itu kesal karena gara-gara dirinya ia jadi kerja lembur. Ia segera berlari bermaksud menyerang Sang Jin. Penjaga itu melancarkan serangan ke arah Sang Jin. Beruntung Sang Jin dapat menahan dengan tangannya. Segera ia menyerang balik menggunakan tongkat besi ke arah kepala penjaga itu, yang membuatnya tidak sadarkan diri, lalu terjatuh ke bawah. Segera Sang Jin melanjutkan perjalanannya mencari ruangan tempat Seonwo dikurung. Sang Jin sampai ke ruangan yang nampak ada peringatan orang dilarang masuk. Ia segera berjalan menghampiri pintu itu, lalu membuka gembok dengan kunci yang sudah ia bawa. Sang Jin masuk dan memanggil-manggil Seonwo. Seonwo berkata, ia ada di kurungan ini. Sang Jin akhirnya bernafas lega karena Seonwo masih baik-baik saja. Seonwo berkata bahwa dirinya sangat lapar. Sang Jin berkata tunggu sebentar, ia akan membuka gemboknya terlebih dahulu. Cahaya senter mengarah pada Sang Jin, yang ternyata itu adalah kepala bayi yang datang bersama pengawalnya. Ia sangat marah karena gara-gara mereka dirinya jadi kesusahan. Sang Jin terkejut tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Kepala bayi memerintahkan anak buahnya untuk segera menangkap Sang Jin. Sang Jin tergesa-gesa, berusaha membuka gembok kunci Seonwo terkurung. Karena kalau tidak, dirinya bisa-bisa dihabisi. Dua orang meminta Sang Jin untuk tidak bergerak. Saat mengayunkan senjatanya, tiba-tiba serangan mendadak mengenai dirinya. Yang akhirnya Seonwo sudah terbebas dari kurungannya. Monster itu berhasil menyelamatkan Sang Jin yang akan diserang. Sang Jin senang karena akhirnya ia bisa melepaskan kurungan Seonwo. Melihat monster yang sudah terlepas kepala bayi sangat ketakutan. Ia segera kabur sembari meminta tolong. Melihatnya pergi, monster itu tidak tinggal diam saja. Dengan segera ia memanjangkan lehernya, lalu berhasil menangkap kepala bayi. Hingga membuat kepala bayi terbunuh. Kita kembali ke Jiwon dan pendeta Byung Cheol yang sedang mengawasi para penjaga. Pintu di depan terbuka, mereka berdua mengira itu adalah Sang Jin dan Dewa Geraham. Namun ternyata yang datang itu adalah Dewa Taring. Ia bertanya apa yang para pengawalnya lakukan. Melihat yang datang adalah Dewa Taring, Jiwon cukup terkejut. Dengan tegas, Dewa Taring meminta para pengawalnya untuk berdiri. Ia kesal karena seharusnya mereka bekerja karena sudah digaji. Dewa Taring bertanya, apa mereka berdua tahu bahwa pengawalnya memakai pistol bius? Jika tidak mau ditembak diam saja. Ia bertanya di mana satu orang lagi. Jiwon dan pendeta Byung Cheol kebingungan tidak tahu harus berbuat apa. Kita kembali ke Sang Jin. Sang Jin meminta Seonwo untuk pergi dari sini dulu, karena mereka harus cepat kabur. Seonwo meminta Sang Jin untuk tunggu sebentar. Ia meminta Sang Jin untuk dengarkan permintaannya. Sang Jin bertanya permintaan apa. Seonwo meminta untuk buka yang itu juga. Sang Jin bertanya memangnya ada siapa lagi di sini. Sang Jin terhenti karena kaget. Ia ketakutan bertanya-tanya makhluk apa yang ada dalam kurungan. Sang Jin bertanya pada Seonwo makhluk apa ini semua. Seonwo menenangkan Sang Jin untuk jangan khawatir. Sang Jin yang percaya pada Seonwo segera membebaskan dua monster yang sedang dikurung. Kita kembali ke tempat Jiwon dan pendeta Byung Cheol. Dewa Taring berteriak meminta penjaganya untuk cepat bangun. Dengan cepat penjaga tersebut segera bangun. Pendeta Byung Cheol bertanya, kita harus bagaimana sekarang? Jiwon berkata, paling tidak kita bunuh si penipu itu. Dewa Taring bertanya pada mereka berdua. Mereka berpikir apa sampai berani masuk hingga kemari. Sampai buat semuanya berantakan begini demi satu ekor monster. Apa mereka tahu kerugian yang ia alami gara-gara ulah mereka? Jiwon yang kesal berteriak meminta Dewa Taring untuk tutup mulut. Berani-beraninya dia mengucapkan hal itu pada Dewa Geraham. Dewa Taring yang mendengar itu hanya tersenyum. Ia heran pada mereka yang masih saja memanggil monster itu dengan sebutan Dewa Geraham. Ia bertanya apa di mata mereka makhluk seperti itu terlihat seperti dewa. Jiwon yang mendengar itu sangat geram serta kesal. Di saat yang sama para penjaga teralihkan dengan suara keras di atap, seolah-olah ada benda keras yang menghantamnya. Bersamaan dengan pintu yang terbuka yang menandakan datangnya seseorang, Dewa Taring melirik tajam ke arah pintu. Yang ternyata itu adalah Sang Jin Seonwo dan seekor monster berbentuk naga atau kadal. Dewa Taring dan para penjaganya cukup terkejut melihat itu. Jiwon yang melihat kedatangan Sang Jin juga ikut terkejut. Dewa Taring memerintahkan anak buahnya untuk cepat tangkap monster-monster itu. Mendengar itu para penjaga bersiap menembak dengan senapan biusnya. Di atas, suara hantaman jadi lebih keras. Seekor monster lalu muncul segera akan menyerang salah satu penjaga. Salah satu penjaga berhasil dimakan. Penjaga yang lainnya terkejut dengan serangan dadakan barusan.
2 peluru bius ditembakkan ke arah Seonwo. Melihat peluru bius yang mengarah padanya, ia segera meloncat ke atas, lalu turun, berniat memakan salah satu penjaga. Tanpa bisa mengelak, penjaga itu akhirnya dimakan oleh Seonwo. Dewa Taring sangat kesal melihat itu. Karena situasi yang tidak berpihak padanya, ia menyuruh penjaganya minggir serta meminta untuk cepat menangkapnya. Ia berlari berniat menyelamatkan diri, namun ia terhenti karena seseorang menahan bahunya. Ia yang panik segera menoleh ke belakang. Yang ternyata itu adalah pendeta Byung-cheol yang segera akan menyerangnya dengan sebilah kapak. Namun ia bisa melepaskan cengkraman itu, lalu segera melanjutkan rencana kaburnya. Pendeta Byung-cheol menatap tajam berkata, dasar kaum sesat. Ia tidak tinggal diam, segera ia melancarkan serangan dengan melemparkan kapaknya. Kapak yang barusan dilempar terbang berputar-putar, lalu menancap pada punggung Dewa Taring. Dewa Taring mengerang kesakitan. Dengan penuh rasa sakit di punggungnya, ia mencoba mencabut kapak dari punggungnya. Ia berhasil mencabut kapak itu sembari mengerang keras kesakitan. Ia melirik ke belakang, lalu melontarkan cacian pada mereka semua. Ia bertanya apa mereka pikir akan berubah kalau mereka berbuat begini. Dengan cepat, Seonwo memanjangkan lehernya berniat memakan Dewa Taring. Dewa Taring terdiam tanpa bisa merespon serangan barusan. Tubuhnya terjepit oleh mulut Seonwo, mengakibatkan cipratan darah kemana-mana, serta mengerang kesakitan. Sang Jin yang melihat itu nampak sangat puas. Ia meronta-ronta mencoba untuk melepaskan diri, ia berteriak meminta untuk segera melepaskannya. Di sisi lain, Jiwon nampak kewalahan dengan salah satu penjaga. Sang Jin yang melihat Jiwon sedang kewalahan, segera berlari ke arahannya. Ia melancarkan serangan-serangan menggunakan kakinya, yang membuat penjaga itu terhempas keras ke lantai. Jiwon terjatuh terbatuk-batuk karena cekikan barusan. Sang Jin mengulurkan tangan bertanya, apa Jiwon baik-baik saja? Jiwo mengangguk menandakan ia baik-baik saja, lalu menanggapi uluran tangan Sang Jin. Terlihat Dewa Taring sudah tewas di mulut Seonwo. Seorang penjaga tampak berlari menjauhi monster berbentuk naga. Pendeta Byung-cheol melancarkan pukulan kerasnya pada seorang penjaga. Sang Jin juga melancarkan serangan menggunakan tongkat besinya. Lalu Jiwon juga melancarkan serangan dengan tongkat besinya. Datangnya Sang Jin, Seonwo, dan 2 monster itu akhirnya bisa membalikkan keadaan. Satu persatu para penjaga tumbang, ada juga para penjaga yang mencoba melarikan diri. Singkat cerita, pertarungan itu sudah selesai. Pendeta Byung-cheol meminta mereka untuk segera pergi, karena sepertinya sebagian penjaga sudah lari kabur. Sang Jin meminta Seonwo untuk segera pergi dari tempat ini. Sang Jin bertanya-tanya apa yang Seonwo lakukan dengan monster-monster itu. Mereka nampak saling berbicara satu sama lain. Seonwo mengelus-elus salah satu monster. Mereka bertiga bertanya-tanya apa yang sedang monster itu lakukan. Seonwo memandangi salah satu monster yang mendapati banyak luka. Monster itu menggeram pada Seonwo. Dengan segera Seonwo membuka mulutnya lebar-lebar bersiap memakan monster itu. Monster itu hanya diam tanpa memberi perlawanan, seolah-olah ia meminta Seonwo untuk memakannya. Sang Jin dan kawan-kawan terkejut melihat Seonwo yang memakan salah satu monster. Mereka bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Selesai memakan kepala monster itu, Seonwo segera berjalan ke arah monster satu lagi. Monster itu juga nampak pasrah tidak melawan. Seonwo segera memakan kepala monster tersebut. Sang Jin dan kawan-kawan masih tidak mengerti tindakan Seonwo yang memakan monster-monster tersebut. Di balik pintu, seseorang nampak melihat kejadian barusan. Sang Jin menoleh menyadari ada seseorang di balik pintu. Ia segera berjalan menghampiri pintu itu. Saat membuka pintu, Sang Jin terkejut mendapati seseorang tengah terikat pada kursi. Sang Jin bertanya siapa dirinya dan mengapa dirinya berada di sini. Profesor Lee mengatakan bahwa sebenarnya ia yang meneliti mutan-mutan itu, tapi orang-orang gila itu malah menculik dirinya. Ia meminta pada Sang Jin jika dia tidak keberatan, apa dia bisa bantu melepaskan ikatannya. Sang Jin bertanya apa benar itu adalah mutan. Profesor Lee mengkonfirmasi hal itu, dirinya adalah profesor yang meneliti mutan yang disebut-sebut Dewa Graham itu. Dirinya mengaku bukan orang yang jahat. Sang Jin nampak terdiam sebentar mendengar perkataan profesor barusan. Lamunannya terpecah saat Jiwon datang memegang pundaknya. Jiwon bertanya siapa orang ini.
Profesor yang akan mengatakan sejujurnya ditepis oleh Sang Jin. Sang Jin berkata bahwa dia adalah pengikut agama kita. Sepertinya dia diculik dengan alasan yang sama dengan kita. Dia bilang, hanya seorang pengikut biasa. Jiwon berkata, sudah tidak ada waktu lagi. Ia menyuruh untuk membawa Dewa Graham dan keluar dari tempat ini. Sang Jin berkata, ia juga akan membawa Profesor Lee. Jiwon bertanya apa maksudnya. Sang Jin meyakinkan bahwa dia adalah pengikut yang tidak berdosa. Kita tidak bisa membiarkannya begitu saja di sini. Jiwon tersenyum menyetujui perkataan Sang Jin. Singkat waktu mereka semua sudah keluar dari tempat itu. Jiwon meminta pendeta Byongcheol untuk pergi ke gereja dulu, karena orang-orang gereja juga harus tahu tentang ini. Pendeta Byongcheol menyetujui hal itu, karena Pak Direktur juga pasti di sana. Pak Direktur juga pasti sudah kena tipu. Jiwon bertanya siapa Pak Direktur. Pendeta Byongcheol memberitahu, beliau adalah orang yang mensponsori ke gereja dan sudah banyak membantu kita. Jiwon menyetujui hal itu, serta mengucapkan sampai jumpa di gereja nanti. Pendeta Byongcheol meminta Jiwon untuk berhati-hati di perjalanan. Jiwon dan Sang Jin segera masuk ke dalam mobil. Di belakang mobil, Seonwo nampak tertidur. Sang Jin menoleh ke arah Seonwo. Ia bertanya-tanya apa Seonwo baik-baik saja. Segera mereka pergi menuju gereja abadi Woju. Kita beralih di gereja abadi Woju. Pak Direktur nampak terdiam memikirkan sesuatu. Singkat waktu, diperlihatkan gedung tempat gereja abadi Woju. Sang Jin dan kawan-kawan nampak sudah sampai ke tempat itu. Sang Jin dan Jiwon mengamati gedung gereja abadi Woju yang sangat besar. Di kejauhan, nampak seorang pria tua menyambut kedatangan Sang Jin dan kawan-kawan. Yang ternyata kakek tua itu adalah Pak Direktur. Pendeta Byongcheol menghampiri Pak Direktur, menyadari bahwa beliau sudah ada di sini. Pak Direktur bertanya apa Dewa Graham sudah sampai. Pendeta Byongcheol mengkonfirmasi hal itu, mereka sudah mengantarnya ke sini. Pintu belakang mobil terbuka lebar. Di dalam Seonwo menggeram menyadari ada orang yang ia tidak kenal. Pak Direktur yang melihat itu tidak percaya bahwa ia benar-benar melihat Dewa Graham. Tongkatnya terjatuh, Pak Direktur segera bersujud memuji-muji pada Dewa Graham. Ia sangat terharu, tubuhnya yang hina ini akhirnya bisa bertemu dewa. Ia sangat berterima kasih pada Dewa Graham. Melihat itu, Seonwo hanya melihat, menyadari bahwa orang di depannya bukanlah ancaman. Di kejauhan, Profesor Lee nampak memperhatikan mereka. Ia terkejut, karena Direktur Grup Hyonyong itu adalah sponsornya. Pantas saja bantuannya kuat sekali. Tapi jika mereka sampai memuja-muja seperti ini, gimana cara agar ia mendekatinya? Jiwon meminta Profesor Lee untuk masuk ke dalam bersama-sama. Mendengar ajakan itu, Profesor Lee menyetujuinya. Di tempat lain, di gudang yang pernah menyekap Seonwo, seseorang nampak menumpahkan beberapa area menggunakan bensin. Pria berjas itu segera menyalakan koreknya, lalu melemparnya ke arah bensin yang sudah ia tumpahkan. Dengan cepat api mulai membesar, hingga membuat gudang itu terbakar oleh api. Pria itu mengabari pada atasannya bahwa semua sudah ia urus. Ia juga sudah menyampaikan ke departemen terkait. Kembali ke tempat gereja abadi Woju, seorang pria nampak berbisik menyampaikan informasi pada Pak Direktur. Pak Direktur yang mendengar itu tersenyum lalu mengucapkan terima kasih. Pak Direktur datang ke ruangan Sang Jin, Jiwon, dan pendeta Byongcheol yang sedang dirawat. Ia menghampiri Sang Jin, berkata sepertinya tidak patah dan hanya luka memar. Sang Jin sangat berterima kasih pada Pak Direktur. Pak Direktur memberitahu pada Sang Jin bahwa stafnya sudah mengurus masalah gudang dengan baik. Sekarang Sang Jin sudah tidak perlu terlalu cemas. Mendengar itu, Sang Jin kembali mengucapkan terima kasih pada Pak Direktur. Sebaliknya, Pak Direktur harusnya berterima kasih pada mereka, karena jika tidak karena kalian, dirinya sudah tertipu oleh para penipu itu, dan tidak bisa bertemu dengan Dewa Graham untuk selamanya, serta menambahkan, ia akan bertanggung jawab atas keselamatan mereka mulai sekarang. Ia meminta mereka untuk beristirahat karena mereka pasti sudah melalui perjalanan yang sulit selama ini. Mendengar itu, Sang Jin hanya terdiam tanpa mengatakan satu kata pun. Saat akan pergi keluar, Pak Direktur akan menyuruh para penjaga untuk berjaga di depan. Kapanpun itu, bilang saja jika mereka lapar atau ada masalah, karena baginya mereka adalah juru selamat gereja dan juga dirinya. Di ruangan lain, Seonwo nampak tertidur nyaman di atas bantal merah yang empuk. Kita beralih ke tempat lain, di tempat kepolisian. Di dalam, Detektif Lim nampak melihat-lihat berkas yang sedang ia bawa. Jalannya terhenti karena ada seseorang yang memanggil. Rekannya bertanya dia akan pergi kemana lagi. Detektif Lim berkata, ia akan ke TKP. Ada yang harus ia lihat. Rekannya memberitahu bahwa bos mencari mereka berdua. Katanya disuruh cepat datang ke sana.
di ruangan Ketua Umum Kepolisian yang bernama Ho Yong Jong. Ia bertanya apa yang Detektif Lim katakan pada tim forensik. Detektif Lim mencoba menjelaskan hasil dari tim forensik. Pak Ho Yong menyela pembicaraan Detektif Lim. Ia meninggikan suara, bertanya, apa tim forensik itu bawahan Detektif Lim? Detektif Lim di situ hanya terdiam tidak dapat melawan. Pak Ho Yong mendapat info, katanya Detektif Lim jadi sangat mengejar kasus ini setelah Ju Ho Han meninggal. Ia bertanya sampai kapan Detektif Lim begitu. Detektif Lim hanya terdiam sembari mengepalkan tangan, mencoba bersabar. Apa Detektif Lim pikir Ju Ho Han bisa hidup kembali? Sudah ia bilang berapa kali kalau ini adalah kasus yang sudah dialihkan ke atas sana. Ia memukul meja cukup keras, meminta Detektif Lim untuk menjawab perkataannya. Detektif Lim hanya terdiam tanpa bisa mengatakan satu kata pun. Pak Ho Yong berkata pada Detektif Lim, apa dia pikir hanya dia saja yang kehilangan teman kerja? Semua yang ada di sini juga pernah kehilangan teman kerjanya. Ia menyuruh Detektif Lim untuk berlibur selama beberapa minggu. Bukannya ia tidak mengerti perasaannya, tapi lakukanlah apa yang ia suruh. Akhirnya Detektif Lim membuka mulutnya. Ia berkata bahwa seorang polisi mati. Itu pun dia mati oleh sesuatu yang tidak diketahui saat mau menangkap pelakunya. Ia bertanya, apa Pak Ho Yong tahu waktu itu timnya ada di mana dan sedang apa? Pak Ho Yong terdiam memikirkan pertanyaan tersebut. Karena kesal Detektif Lim meninggikan suaranya, ia memberitahu, di Yongcheondong ada anak anggota DPR yang minum-minum dan terlibat perkelahian. Karena mau menghentikan itu, detektif bagian kriminal datang ke sana. Pak Ho Yong berdiri dari duduknya. Ia marah karena berani-beraninya Detektif Lim bicara dengan lancang seperti itu di depannya. Detektif Lim juga bangun dari duduknya. Ia segera berjalan menghampiri meja Pak Ho Yong. Pak Ho Yong hanya menatap tajam ke arah Detektif Lim. Detektif Lim memberikan lencananya pada Pak Ho Yong. Ia mengatakan akan mencopot lencananya. Dirinya akan menangkap pelaku sendirian, daripada harus menyelidiki bersama organisasi macam ini. Detektif Lim pergi meninggalkan lencananya yang sudah ia berikan kepada Pak Ho Yong. Di jalan tol nampak mobil taksi yang sedang melaju. Di dalam mobil tersebut, Detektif Lim nampak teliti melihat berkas-berkas yang ia sudah kumpulkan. Ia percaya diri akan segera menemukan pelakunya. Singkat waktu di area pedesaan hutan, mobil taksi yang ditumpangi Detektif Lim terus melaju ke area pedesaan. Sopir taksi memberitahu bahwa sebentar lagi akan sampai. Sopir itu memberitahu bahwa Detektif Lim sudah sampai tujuan. Segera Detektif Lim keluar dari taksi mobil, matanya membelalak tidak percaya apa yang ada di depannya. Ternyata gereja abadi Woju di pedesaan nampak sedang dirobohkan. Seorang kuli di sana menyadari ada seseorang yang datang. Ia segera menghampiri Detektif Lim, bertanya ada urusan apa datang ke tempat ini. Detektif Lim mengatakan, apa boleh ia bertanya sesuatu? Tentu saja bapak kuli itu memperbolehkannya. Detektif Lim bertanya, kenapa bangunan ini dirubuhkan? Serta apa? Bapak tahu bangunan apa ini dulunya? Bapak kuli itu menyampaikan bahwa gedung ini dirubuhkan karena kebakaran. Sebelum terjadi kebakaran, jika tidak salah namanya Gereja Abadi Woju. Setahunya dia ini adalah tempat perkumpulan agama sesat. Mendengar itu akhirnya Detektif Lim menemukan satu petunjuk, yaitu Gereja Abadi Woju. Kita beralih ke tempat pusat Gereja Abadi Woju. Seorang pelayan mengetuk-ngetuk pintu kamar, yang ternyata itu adalah kamar Sang Jin. Segera ia membuka pintu, bertanya, ada apa? Pelayan mengetuk pintu kamarnya. Dengan sopan, pelayan itu mengatakan, ada barang yang ingin disampaikan oleh Pak Direktur. Ia bertanya, apa ia boleh masuk? Tentu saja Sang Jin memperbolehkan pelayan itu untuk masuk. Di dalam, pelayan itu menunjukkan pakaian, jam tangan, serta dasi. Sang Jin yang canggung bertanya apa ini semua. Pelayan memberitahu bahwa itu adalah hadiah kecil yang diberikan oleh Pak Direktur. Beliau berpikir baju mereka akan kotor, jadi beliau menyiapkan baju bersih untuk gantinya. Dalam pikirannya, Sang Jin merasa itu sangat mahal sekali. Apa beliau beneran memberi dengan cuma-cuma? Singkat waktu kita beralih ke ruangan lain, sinar lampu yang mahal menyinari ruangan tempat makan. Di situ Sang Jin nampak terduduk dengan perasaan yang canggung. Dalam benaknya, ia bertanya-tanya apa yang sedang ia lakukan di ruangan ini. Lamunannya terpecah saat mendengar suara langkah kaki memasuki ruangan. Sang Jin sangat penasaran siapa yang datang, yang ternyata itu adalah Jiwon. Jiwon berterima kasih kepada pelayan karena sudah menunjukkan tempatnya. Dengan senyum hangat, Jiwon menyapa ke arah Sang Jin. Wajah Sang Jin memerah, terpesona akan kecantikan Jiwon. Jiwon tidak menyangka bahwa Sang Jin akan datang lebih awal, serta menambahkan bahwa baju yang dikenakan Sang Jin sangat cocok. Mendengar pujian dari Jiwon, Sang Jin tersipu malu. Ia mengatakan terima kasih. Ia juga memuji pakaian Jiwon yang sangat cocok dipakainya. Tak lama, Pendeta Byung Cheol datang. Ia terkejut karena semuanya sudah kumpul. Jiwon bertanya, apa keadaan Pendeta Byung Cheol baik-baik saja? Pendeta Byung Cheol berkata, jika cuman segini, ia akan cepat segera sembuh.
Singkat waktu tiba waktunya mereka untuk makan bersama. Jiwon bertanya, apa makanan di sini cocok dengan Sang Jin? Sang Jin berkata, makanan di sini enak. Mungkin karena sudah terlalu lama tidak makan benar seperti ini. Sang Jin bertanya, kenapa Pak Direktur sebaik ini pada mereka? Jiwon mengatakan, sebab mereka sudah membawa Dewa Graham. Pendeta Byung Cheol juga berkata, pastinya beliau merasa ada sebuah nilai berharga karena hal itu. Beliau adalah orang yang hidup untuk melihat Dewa Graham. Bisa dibilang ini adalah balasan, karena kita sudah membawa Dewa Graham ke sini. Makanya tidak usah merasa keberatan dan terima saja perlakuannya, kita bertiga kan sudah bekerja keras. Mendengar itu Sang Jin merasa lebih tenang, ia sudah tidak perlu was-was lagi. Setelah itu, Sang Jin merendam badannya dengan air hangat. Lalu Sang Jin dan Jiwon berbaring sembari dipijit oleh para pelayan di sana. Sang Jin dan Jiwon sangat senang menikmati semua pelayanan ini. Setelah semuanya selesai, Sang Jin berbaring di tempat tidurnya. Ia memikirkan perkataan Profesor Lee tentang monster itu adalah mutan bukan dewa. Ia juga teringat dengan Pak Direktur yang terharu saat melihat Seonwo memuji-muji dirinya sebagai Dewa Graham. Sang Jin terbangun. Dalam benaknya, ia memikirkan apa benar orang-orang yang menyebut Dewa Graham itu kepada Seonwo. Apa sesuatu yang buruk akan terjadi lagi? Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa orang-orang di sini adalah orang-orang baik. Sang Jin terus memikirkan hal itu. Tidak lama kemudian, lamunannya terpecah saat mendengar suara ketukan dari arah pintu. Segera Sang Jin menghampiri pelayan tersebut serta bertanya ada hal apa. Pelayan itu memberitahu bahwa misa sore akan segera dimulai. Pak Direktur berharap Sang Jin bisa ikut hadir. Sang Jin hanya terdiam. Dalam benaknya ia bertanya-tanya akan ada acara apa. Singkat waktu, nampak ruangan sudah dipenuhi para penganut Dewa Graham. Pak Direktur berpidato menyampaikan bahwa selama ini mereka telah terjebak oleh lidah ular. Hal ini memang memalukan, tapi ini adalah kenyataan yang tidak bisa mereka hindari. Dengan tegas, ia berkata kali ini pasti akan berbeda. Sang Jin datang menghampiri Jiwon. Jiwon tidak tahu bahwa Sang Jin akan datang. Sang Jin bertanya, kenapa Pak Direktur menyuruh mereka datang ke sini? Jiwon tersenyum sembari mengatakan, cobalah lihat sebentar lagi Sang Jin. Pak Direktur berteriak memberitahu semua orang yang ada di sana bahwa Dewa Taring yang sesungguhnya telah hadir untuk mereka. Akhirnya mereka bisa mengadili dengan benar. Ia memperkenalkan utusan Dewa Graham yang telah membawa Dewa Graham langsung, yaitu Dewa Taring. Pak Direktur memberi tepuk tangan, semua orang di sana juga bertepuk tangan menyambut Dewa Taring yang sebenarnya. Jiwon mengangguk pada Sang Jin sambil tersenyum. Semua orang-orang di sana bergemuruh bertepuk tangan, menyambut Dewa Taring yang baru. Sang Jin hanya terdiam. Dalam benaknya ia bertanya-tanya situasi apa ini. Sang Jin bertanya pada Jiwon, apa maksud semua ini? Dengan tenang, Jiwon meminta Sang Jin untuk naik ke atas sana. Sang Jin terdiam sebentar, karena tidak ada pilihan lain, ia segera berjalan menaiki tangga untuk ke atas. Ia menghampiri Pak Direktur, orang-orang yang di sana memberi tepuk tangan, sembari mengagung-agungkan Dewa Taring pada Sang Jin. Pak Direktur mengerti keadaan Sang Jin yang masih bingung, tapi ia meminta tolong agar Sang Jin beri 1-2 patah kata saja. Sang Jin gugup tidak tahu harus mengatakan apa. Suara tepuk tangan semakin keras, membuat Sang Jin jadi berkeringat karena gugup. Dengan mengumpulkan tekad, Sang Jin mulai menyapa mereka semua yang hadir. Mendengar itu, semua orang di sana bersorak pada Sang Dewa Taring yang baru. Di sisi lain, di bawah gedung gereja abadi Woju, terdapat sebuah penjara. Semua orang di sana memohon pertolongan, berharap seseorang membantu mereka terbebas dari kurungannya. Seorang pria yang matanya tertutup, memohon kepada siapapun itu untuk menolongnya. Singkat cerita acara tersebut selesai, seorang pelayan memberi selamat istirahat pada Sang Jin, lalu segera pergi meninggalkan pintu kamar Sang Jin. Di dalam kamar, Sang Jin hanya terdiam seolah-olah memikirkan sesuatu. Dalam benaknya, ia bertanya-tanya apa yang sebenarnya ia lakukan. Padahal dirinya bukan bermaksud begitu. Merasa tidak perlu terlalu dipikirkan, ia segera bersiap-siap untuk tidur. Mata Sang Jin terpejam, namun dalam pikirannya, ia mengingat perkataan Profesor Lee yang berkata ia sedang meneliti mutan-mutan tersebut. Karena teringat itu, segera ia membuka matanya, berlari menuju ke pintu arah keluar kamarnya. Sang Jin berteriak pada pelayan memintanya untuk tunggu sebentar. Pelayan itu berbalik bertanya, ada butuh apa Dewa Taring memanggilnya? Di dalam lift, pelayan itu memberitahu bahwa Profesor Lee sudah diantarkan ke asrama karena Sang Jin pernah bilang bahwa dia juga seorang jemaah, serta menambahkan bahwa asrama para penganut ada di lantai 5.
Seingatnya kamar Profesor Lu bernomor 516. Saat sudah menemukan kamarnya, segera Sang Jin mengetuk-ngetuk pintu. Seseorang membukakan pintu, bertanya siapa pada Sang Jin. Sang Jin bertanya ia sedang mencari seseorang. Orang itu baru tersadar bahwa di depannya adalah Dewa Taring. Ia bertanya, ada urusan apa Dewa Taring sampai datang ke sini? Sang Jin yang canggung berkata ia datang untuk mencari seseorang. Orang itu memuji Sang Jin yang lebih tampan jika dilihat dari dekat. Ia berterima kasih sudah datang ke sini. Di belakang Profesor Lee terlihat sedang menggosok giginya. Melihat itu, Sang Jin bertanya, apa dia ingat dengan dirinya? Profesor Lee tersenyum sembari mengangguk. Singkat waktu mereka berdua sudah pergi keluar gereja, mereka duduk berdua di kursi taman. Profesor Lee bertanya ada urusan apa Sang Jin mencarinya. Sang Jin teringat dengan perkataan Profesor Lee dulu, yang memanggil monster-monster itu sebagai mutan. Ia bertanya mutan itu sebenarnya apa? Profesor Lee berkata dirinya saat itu cuma ngelantur. Ia begitu karena ingin diselamatkan. Kalau ia tahu Sang Jin adalah Dewa Taring, ia tidak mungkin ngelantur begitu. Sang Jin berkata ini adalah masalah penting baginya. Ia memohon pada Profesor Lee untuk mengatakan yang sejujurnya. Mendengar itu, Profesor Lee hanya terdiam keheranan. Sebenarnya ini bukan sebuah masalah yang rumit. Sebelum itu ia bertanya pada Sang Jin, apa ia akan baik-baik saja? Ia tidak akan diadili atau semacamnya kan? Sang Jin mengatakan pada Profesor Lee untuk tidak cemas. Ia hanya ingin mengetahui kebenarannya saja. Profesor Lee menggaruk kepala sambil menghela nafas. Ia meminta tunggu sebentar, sembari mencari-cari sesuatu di saku celananya. Ia memperlihatkan sebuah video pada Sang Jin. Ini adalah channel miliknya. Subscribernya memang tidak banyak. Meskipun begitu, lebih baik Sang Jin melihat video itu agar lebih cepat paham. Segera Sang Jin mengambil ponsel itu dan menonton videonya. Singkat waktu Sang Jin sudah selesai menonton videonya, ia bertanya, jadi maksudnya semua ini adalah mutan. Profesor Lee mengkonfirmasi hal itu, sejujurnya mana ada yang namanya dewa di dunia ini. Meskipun begitu Sang Jin khawatir, karena Seonwo adalah temannya. Bukannya pasti ada sebabnya, orang yang baik-baik saja tiba-tiba berubah jadi mutan. Profesor Lee mengatakan, kalau masalah itu sebenarnya ia juga masih dalam penelitian. Ia bertanya jika Seonwo adalah teman Sang Jin, apa jangan-jangan Sang Jin sudah mengenalnya sebelum dia berubah jadi begitu. Sang Jin mengaku bahwa ia sudah mengenal Seonwo sudah lama. Profesor Lee bertanya, apa Seonwo sebelum berubah menjadi mutan punya riwayat asupan makan kurang baik atau sejenisnya, misalnya muntah setelah makan, atau dia sempat salah makan. Sang Jin memberitahu bahwa Seonwo jarang makan daging, karena katanya itu susah dicerna. Profesor Lee bertanya apa dia tidak alergi daging. Apa hanya pencernaannya yang salah? Sang Jin berkata mungkin saja begitu. Sang Jin menoleh karena ada suara yang memanggilnya. Jiwon bertanya apa yang Sang Jin lakukan di sini larut malam. Sang Jin mengaku dirinya sedang berbicara sebentar dengan jemaah. Profesor Lee mengangguk memperkenalkan dirinya yang sebelumnya berada di gudang. Jiwon memberi salam pada jemaah itu. Jiwon tahu bahwa Sang Jin lelah. Ia meminta Sang Jin lebih baik untuk pergi tidur. Mendengar itu, Sang Jin menyetujuinya. Kebetulan Jiwon juga akan ke atas. Ia meminta Sang Jin untuk bersama-sama. Jiwon mengucapkan selamat istirahat pada Sang Jin, begitu pula dengan Sang Jin yang mengucapkan selamat istirahat pada Jiwon. Pintu tertutup lalu Jiwon segera pergi ke kamarnya. Merasa Jiwon sudah pergi, perlahan pintu kamar Sang Jin terbuka kembali. Ia mencoba memperhatikan sekitarnya, berharap tidak ada orang yang melihatnya keluar kamar. Sang Jin berjalan pergi ke lift. Ia bermaksud pergi ke lantai 10. Setelah sampai tujuan segera ia berjalan keluar lift. Ia berjalan di lorong, menghampiri pintu yang ada di depannya. Pintu terbuka di dalam. Seonwo sedang menatap pemandangan kota dari kaca. Ia menoleh ke belakang menyadari ada seseorang yang datang. Seonwo ini aku Sang Jin, ucapnya. Sang Jin segera berjalan menghampiri Seonwo. Ia bertanya pada Seonwo, apa ia boleh bertanya sesuatu? Ia memastikan apa dia adalah Seonwo yang ia kenal. Apa Seonwo adalah seorang dewa? Sang Jin menanyakan hal itu karena dirinya sekarang sangat bingung. Apa Seonwo benar seorang dewa? Apa sekarang Seonwo harus menjadi seorang dewa? Seonwo terdiam sebentar, sembari menatap pemandangan kota-kota di balik kaca. Seonwo mencoba menenangkan Sang Jin, lalu ia berkata pada Sang Jin untuk percaya saja padanya. Sang Jin duduk terdiam di ruang kamarnya. Dalam benaknya, ia memikirkan perkataan Seonwo tadi yang mengatakan untuk percaya saja padanya. Ia bertanya-tanya, apa ia harus percaya pada perkataan Seonwo? Di keesokan harinya, di gedung tempat gereja abadi Woju, Sang Jin nampak terduduk di sebuah kursi. Ia menggenggam tangan karena merasa gugup. Melihat keadaan Sang Jin yang mengalami gugup, Jiwon memanggil Sang Jin. Jiwon tersenyum berusaha meyakinkan Sang Jin untuk tidak khawatir.
Mendengar itu, Sang Jin tertawa serta berusaha akan melakukan yang terbaik. Semua jemaat sudah berkumpul dalam acara itu. Pendeta Byung-cheol sedikit memberikan pidato. Selama ini mereka semua telah mengadili orang atas nama Dewa Geraham. Tapi, kini Dewa Geraham telah hadir di hadapan mereka semua. Setelah sekian lama, akhirnya mereka bisa benar-benar mengadili orang. Pendeta Byung-cheol meminta mereka semua untuk memuji Dewa yang telah mengadili orang jahat dan memberikan kehidupan baru. Mendengar itu, dengan serentak para jemaat memuji-muji pada Dewa Geraham. Pendeta Byung-cheol dengan lantang memberitahu hari ini di tempat ini mereka akan mengumumkan orang jahat yang akan diadili oleh Dewa Geraham. Perlahan langkah kaki seseorang tampak menaiki anak tangga. Air keringat ketakutan terlihat dari sekujur tubuhnya. Matanya ditutup, tangannya diborgol, serta lehernya juga diborgol, layaknya seorang peliharaan. Semua jemaat bersorak meminta orang itu untuk cepat diadili. Sang Jin yang ada di atas nampak terkejut melihat itu. Keringatnya bercucuran karena sangat cemas dengan situasi ini. Ji-won bertanya keadaan Sang Jin. Sang Jin hanya memberikan senyuman pada Ji-won. Pendeta Byung-cheol memberitahu bahwa orang ini adalah Seong-hun Lee, umur 54 tahun. Dia dibesarkan dari keluarga yang kurang beruntung di masa kecilnya. Kemudian dia menjadi sangat kaya sekali karena sukses di bisnisnya setelah krisis IMF. Istrinya seumuran dengannya dan memiliki 2 anak perempuan yang diasuhnya. Pendeta Byung-cheol bertanya apa itu semua benar. Seong-hun terbata-bata mengkonfirmasi hal itu. Pendeta Byung-cheol melanjutkan bahwa 3 Desember 2020, Seong-hun telah melakukan pelecehan seksual dan pemerkosaan terhadap staf perempuan di perusahaannya sendiri. Pendeta Byung-cheol bertanya apakah itu benar. Mendengar itu, Ji-won menatap tajam pada Seong-hun. Seong-hun terkejut mendengar hal itu. Ia menyadari bahwa dirinya ditangkap karena hal itu. Ia tidak tahu siapa mereka semua yang ada di sini. Yang jelas, mereka semua telah menangkap orang yang tidak bersalah. Pendeta Byung-cheol meminta Seong-hun untuk jawab sejujurnya. Dengan keras, Seong-hun berkata ia tidak melakukan hal itu. Ia memberitahu bahwa kasus itu sudah lama selesai dan dirinya dinyatakan tidak bersalah. Semua keputusan itu sudah ada di tangan pengadilan. Pendeta Byung-cheol meminta jemaat untuk melihat manusia malang yang memiliki lidah ular ini, yang masih saja tidak mengakui dosanya. Dengan tegas ia berkata, ini sudah waktunya untuk mengadili. Seong-hun meminta bicara sebentar, dirinya benar-benar tidak bersalah. Ia bertanya apa yang sedang mereka lakukan. Dirinya mengancam apa mereka pikir bisa selamat setelah menangkap dirinya yang tidak bersalah ini. Sang Jin yang mendengar ucapan itu nampak bingung, apa benar orang di hadapannya tidak bersalah. Pendeta Byung-cheol mengumumkan karena akhirnya berkat dewa yang sudah turun dan dirasakan oleh mereka semua. Sang hakim sekaligus penyelamat Dewa Geraham akan hadir di hadapan mereka semua. Para jemaat nampak semangat memuja-muja Dewa Geraham. Di belakang tirai terdengar suara geraman. Perlahan Dewa Geraham dengan gagah berjalan keluar dari tempat itu. Ia melirik ke arah orang-orang yang sedang memuji dirinya. Mereka semua bersorak meminta Dewa Geraham untuk mengadili orang jahat. Para jemaat sedih sekaligus senang karena melihat sosok Dewa Geraham yang selama ini mereka puja-puja. Dewa Geraham melihat ke arah Sang Jin yang sedang duduk di kursinya. Badan Sang Jin bergetar dengan suasana ini, air keringat mengalir membasahi tubuhnya. Keringat membasahi Seong-hun karena perasaan takut, ia bertanya-tanya apa benar itu monster. Pendeta Byung-cheol berkata, ini sudah waktunya pengadilan. Ia meminta pada Dewa Taring untuk memohon pengadilan pada Dewa Geraham. Pendeta Byung-cheol melirik ke belakang ke arah Dewa Taring. Seong-hun berteriak berkata dirinya bukan pelakunya. Ia melirik ke arah Sang Jin, bertanya apa dia penanggung jawab di sini. Ia berkata kasar pada Sang Jin, meminta untuk dengarkan dirinya terlebih dahulu. Dalam benak Sang Jin, ia bertanya-tanya sepertinya orang ini berkata jujur. Ia sangat bingung harus melakukan apa. Lamunannya terpecah mendengar suara teriakan jemaat. Seorang jemaat meminta agar manusia sampah itu untuk diadili. Dengan kompak, mereka semua terus meminta pada Dewa Taring untuk segera mengadili sampah itu. Di situ Sang Jin jadi semakin panik, ia melirik ke orang tersebut. Karena bisa saja orang ini benar-benar tidak bersalah. Seong-hun mengaku dirinya sudah membawa bukti-bukti yang ia serahkan ke pengadilan. Ia memohon untuk dilepaskan. Jika Sang Jin mempercayainya, ia akan menunjukkan semuanya pada Sang Jin. Sang Jin hanya terdiam, jantungnya berdebar kencang, tidak tahu harus berbuat apa dengan situasi ini. Para jemaat terus meminta Dewa Taring untuk segera mengadili sampah itu. Sang Jin bercucuran keringat bertanya-tanya apa yang harus ia lakukan. Ia melirik ke arah Ji-won, meminta bantuan padanya. Ji-won hanya terdiam menundukkan kepala. Dengan tatapan dingin, Ji-won bertanya apa yang sedang Dewa Taring lakukan. Kenapa dirinya tidak segera mengadili bedebah sampah itu?
Mendengar itu Sang Jin makin dibuat cemas. Segera ia melihat ke arah Dewa Graham yang sedari tadi telah menunggu permohonan Sang Jin. Ia teringat dengan perkataan semalam. Ia meminta Sang Jin untuk percaya padanya. Sang Jin menelan ludah, bertekad untuk mempercayakan semuanya pada Seonwo, bukan pada Dewa Graham. Sang Jin yang sudah mengambil keputusan, meminta untuk adili orang yang ada di depannya. Song Hun terkejut mendengar itu, padahal Sang Jin sudah mendengar semua ucapannya. Tanpa bisa merespon, Dewa Graham langsung melancarkan serangan dengan cepat ke arah Seong Hun, bermaksud untuk mengadilinya. Sang Jin di situ sangat panik, tubuhnya gemetar serta nafasnya terengah-engah. Pendeta Byung Cheol berkata dengan keras, akhirnya pengadilan pertama oleh Dewa Graham telah terwujud. Tubuh Seong Hun tidak bergerak karena serangan barusan, tubuhnya berceceran darah dalam mulut Dewa Graham. Melihat itu para jemaat semua yang hadir di sana sangat senang, mereka semua berteriak memuji-muji Dewa Graham. Sang Jin semakin terkejut dan panik mendengar teriakan para jemaat. Dalam benaknya ia merasa bersalah karena tidak mendengarkan perkataan Seong Hun. Sang Jin menutup mulut karena merasa mual mengingat hal itu. Tubuhnya berkeringat hebat, detak jantungnya berdetak tidak karuan. Pendeta Byung Cheol mengumumkan bahwa mereka akan menggiring orang jahat selanjutnya untuk diadili. Sang Jin memanggil pendeta Byung Cheol, segera ia melirik ke belakang. Sang Jin meminta pendeta Byung Cheol untuk hari ini sudahi sampai sini dulu saja. Setelah mengucapkan itu, Sang Jin langsung berjalan melangkahkan kakinya. Jiwon melirik ke arah Sang Jin tanpa berkomentar apa-apa. Sang Jin yang merasa sangat bersalah, segera berjalan pergi untuk menjauhi acara tersebut, meninggalkan para jemaat, pendeta Byung Cheol, Jiwon, dan Dewa Graham. Sang Jin segera pergi ke dalam toilet, ia muntah cukup banyak setelah melihat kejadian itu. Ia terengah-engah setelah semua muntahan itu ia keluarkan. Dirinya duduk menyender serta nafasnya terengah, ia mengingat kembali perkataan Seong Hun tadi sebelum ia diadili. Ia yakin bahwa perkataannya itu adalah kejujuran. Beberapa detik kemudian dirinya kembali mual, sekali lagi ia muntah banyak keluar dalam mulutnya. Dalam benaknya ia bertanya-tanya, apa yang dilakukannya sudah benar. Suara bel berbunyi, menandakan ada seseorang yang datang ke kamar Sang Jin. Sang Jin menoleh bertanya-tanya siapa yang datang. Ternyata, orang yang datang itu adalah Jiwon. Pintu kamar Sang Jin terbuka, ia cukup terkejut karena orang yang datang adalah Jiwon. Dengan tersenyum, Jiwon bertanya apa ia boleh masuk. Jiwon terpukau melihat kamar Sang Jin yang bagus, serta kamar Sang Jin yang lebih luas daripada kamarnya. Sang Jin tidak menanggapi hal itu, ia hanya merenung seolah memikirkan sesuatu. Jiwon yang khawatir melihat hal itu bertanya kondisi Sang Jin saat ini. Sang Jin berkata dirinya juga tidak tahu dengan pikirannya sendiri. Jiwon terdiam memperhatikan ke arah Sang Jin. Sang Jin bingung apa yang sedang ia lakukan di sini. Ia bertanya-tanya apa ini sesuatu yang benar untuk dilakukan. Apa ia melakukan pekerjaan yang benar? Ia sama sekali tidak mengerti, kepalanya sangat pusing sekali memikirkan hal itu. Jiwon mengatakan bahwa semua orang juga pernah dalam posisi Sang Jin. Kepalanya juga sakit saat mengadili seseorang untuk pertama kalinya. Bagaimana jika seandainya ia berbuat salah? Bagaimana jadinya jika dirinya malah mengadili orang yang tidak berdosa? Dirinya juga waktu itu sangat takut, bukan cuma dirinya. Semua pengikut yang ada di tempat ini pun mengalami hal yang sama. Tapi hal itu harus mereka yang melakukannya. Tidak boleh jika sampai mereka tidak melakukannya. Karena ada banyak orang picik di dunia ini. Orang-orang yang tidak bisa diadili dengan hukum yang ada. Orang-orang yang belum menerima balasan atas dosa yang mereka perbuat. Jiwon meminta maaf soal yang tadi ia cukup keras pada Sang Jin, karena tiba-tiba ia teringat kenangan yang kurang baik. Bedebah yang melakukan hal sama pada dirinya, juga menunjukkan ekspresi yang sama dengan orang tadi. Dia berkata hal yang sama, saat di pengadilan maupun setelah dari pengadilan. Tapi apa Sang Jin tahu, meski yang berdosa adalah orang-orang itu, tapi malah ia yang menerima ganjaran atas dosa yang mereka perbuat. Malah ia yang bersembunyi seperti orang bersalah, sampai-sampai ia tidak berani mengangkat kepala. Sedangkan yang hidup dengan nyaman malah bedebah itu. Air mengalir dari mata Jiwon. Ia bertanya, bukannya itu tidak adil? Orang yang berbuat salah harus menerima ganjaran atas dosanya, bukan? Setelah menyadari hal itu, ia tidak pernah berpikir lagi jika ia orang yang berbuat salah. Orang bersalah adalah orang yang membuat dosa, dan orang yang bersalah harus diadili. Seandainya hukum tidak bisa mengadili, maka mereka harus mengadilinya. Itu maksud yang diinginkan Dewa Graham. Dan hal itu yang mereka percaya. Jiwon beranjak dari duduknya, meminta Sang Jin untuk tidak berlarut-larut dalam kekhawatiran, karena semua orang juga awalnya merasakan hal itu. Jiwon berjalan ke arah Sang Jin, bermaksud untuk menyampaikan sesuatu. Jiwon memberitahu Sang Jin bahwa yang dilakukannya adalah sesuatu yang sudah benar. Jiwon sangat berterima kasih sekali pada Sang Jin. Sang Jin terdiam, sorot matanya terfokus pada Jiwon.
Ji-won tersenyum hangat pada Sang Jin sembari melepaskan jas yang ada di tubuhnya, memberitahu bahwa ia sangat mempercayai Sang Jin. Jas Ji-won terjatuh ke bawah lantai, segera ia melepaskan bajunya di depan Sang Jin. Di situ Sang Jin hanya terdiam, sorot matanya tertuju pada Ji-won. Ji-won menatap ke arah Sang Jin dengan perasaan cinta. Begitu juga sebaliknya, Sang Jin juga sudah merasakan hal itu dari awal ia bertemu Ji-won. Suasana yang romantis itu sangat indah bagi mereka berdua. Tangan Sang Jin dan Ji-won saling berpegangan, mereka berdua saling menatap cukup lama dipenuhi hasrat cinta. Lalu akhirnya mereka berciuman menikmati bibir mereka satu sama lain yang lembut. Sementara itu di kediaman Seonwo, tubuhnya nampak berbeda. Benjolan-benjolan keluar dari sekitar tubuhnya. Seonwo cukup merasa sedikit kesakitan dengan hal itu. Benjolan itu juga muncul dari wajahnya selayaknya jerawat batu. Kita beralih ke kediaman Sang Jin. Singkat waktu Sang Jin dan Ji-won nampak sudah selesai bermesraan. Ji-won segera memakai pakaiannya kembali. Ia bertanya apa Sang Jin akan pergi makan malam nanti. Sang Jin yang masih lemas tersenyum pada Ji-won, menandakan nanti ia akan pergi makan malam. Ji-won akan pergi terlebih dahulu karena ada misa sore nanti. Ji-won tersenyum ke arah Sang Jin, meminta Sang Jin untuk beristirahat yang cukup dan sampai jumpa nanti pas makan malam. Sang Jin tersenyum mengiyakan hal itu. Sebelum Ji-won pergi, ia melambaikan tangan ke arah Sang Jin sambil tersenyum puas. Setelah Ji-won pergi, suasana kamar itu seketika menjadi hening. Sang Jin melamun keras memikirkan sesuatu. Kakinya tidak bisa diam karena perasaan cemas menyertai dirinya. Ia mengingat kembali perkataan Seonwo untuk mempercayakan semuanya pada dirinya. Begitu juga Ji-won yang sudah mempercayai semuanya pada Sang Jin. Ia sedikit terdiam merenungkan apa yang harus ia lakukan. Setelah itu, segera ia mengambil jaket lalu keluar dari kamarnya. Ia berjalan menuju tempat kediaman Seonwo. Ia bertekad akan mencoba mempercayakan semuanya pada Seonwo. Sekali ini saja ia akan mencoba percaya pada Seonwo. Ia merasa aneh karena pintu ruangan Seonwo terbuka sedikit. Ia memanggil nama Seonwo berkali-kali memastikan dirinya apa ada di dalam. Karena tidak ada tanggapan dari Seonwo, segera ia masuk melangkah ke ruangan tersebut. Namun ia cukup jijik dengan lantai dipenuhi cairan lembek yang menjijikan. Ia terdiam bertanya-tanya apa yang barusan ia injak. Tubuh Sang Jin terdiam tidak dapat bergerak karena terkejut tidak percaya. Seluruh ruangan Seonwo ditutupi daging serta akar-akar yang menjijikan. Sementara itu, ia melihat Seonwo yang nampak sedang tertidur ditutupi gumpalan daging serta akar. Mata Sang Jin terbelalak terkejut tidak percaya, seakan-akan kejadian ini terjadi kembali. Seonwo kembali menjadi kepompong, layaknya ulat yang akan menjadi kupu-kupu. Langkah kaki seseorang yang tergesa-gesa terdengar di lorong, yang ternyata itu adalah Pak Direktur bersama anak buahnya. Raut wajahnya gelisah, air keringat bercucuran di sekujur tubuhnya. Saat sampai di ruangan Dewa Geraham, matanya membelalak tidak percaya. Di ruangan itu sudah tertutupi gumpalan daging serta akar-akar yang menjijikan. Terdapat sesuatu gumpalan yang besar di tengah-tengah tempat itu. Itu adalah Dewa Geraham yang sedang menjadi kepompong, layaknya ulat yang akan menjadi kupu-kupu. Sesekali gumpalan itu berdetak menandakan kehidupan. Pak Direktur bertanya apa yang sedang terjadi di tempat ini. Sang Jin dan Ji-won menyadari Pak Direktur sudah datang. Ji-won meminta Pak Direktur agar tidak khawatir, karena Dewa Taring akan menjelaskannya. Pak Direktur bertanya meminta penjelasan pada Dewa Taring. Sang Jin meminta Pak Direktur untuk tidak khawatir, karena sebelumnya juga pernah ada kejadian seperti ini. Sang Jin melirik ke arah gumpalan itu, menambahkan mungkin saja dia sedang berevolusi dengan sendirinya. Pak Direktur mengangguk, mengerti penjelasan dari Dewa Taring. Di pintu depan, 2 orang sedang berjaga, lalu di kejauhan itu ada seseorang yang sedang memantau keadaan. Itu adalah Profesor Li. Wajahnya mengidentifikasikan ketertarikan dengan kejadian tersebut. Sementara itu, di tempat majelis kesaksian, seseorang yang sedang bercerita berkata, saat itu ia jadi tahu kalau ia harus mempercayai Dewa Geraham. Setelah mendengar itu, semua orang yang berkumpul di sana memberikan tepuk tangan. Pak Choi berterima kasih atas kata-kata berharga barusan. Ia bertanya selanjutnya siapa yang akan bercerita. Salah satu orang di sana mengangkat tangan. Pak Choi meminta untuk bercerita pada orang baru tersebut. Orang itu mengaku bahwa ia kehilangan temannya gara-gara penjahat yang sampah. Yang ternyata orang itu adalah Detektif Lim. Dengan sorot mata penuh tekad, ia ingin mencari penjahat itu apapun yang terjadi dan ingin balas dendam kepadanya. Sementara itu di ruangan lain, seorang penjaga tengah berjalan di lorong penjara bawah tanah sembari membawa makanan. Penjaga itu segera memberikan makanan itu pada orang di dalam jeruji besi. Dengan cepat, serangan mendadak menggenggam tangan seorang penjaga. Penjaga itu meminta orang itu untuk segera melepaskan tangannya. Kita panggil saja orang ini Mariam. Mariam mengeluh karena setiap hari diberi makanan seperti ini.
Penjaga itu memanggil Maryam penjahat sinting, padahal dia tinggal makan saja apa yang ia beri. Maryam kesal mendengar kata penjahat. Ia bertanya apa maksud penjaga itu, karena selama ini ia tidak melakukan kejahatan, serta menambahkan padahal mereka yang menculik dan mengurung orang seperti ini, bukannya mereka yang lebih cocok dibilang penjahat. Penjaga itu hanya menghela nafas. Dirinya tahu Maryam membunuh ibu dan ayahnya sendiri. Berani-beraninya berbohong, dasar wanita jalang, ucap penjaga pada Maryam. Maryam tersenyum mendengar itu. Ia tersenyum layaknya seorang psikopat gila. Maryam tidak membunuh ibu dan ayahnya, tapi ia membunuh ibu dan ayah penjaga. Penjaga itu hanya terdiam mendengar perkataan Maryam yang sudah gila. Segera ia meninggalkan Maryam. Maryam meminta penjaga agar selanjutnya membawakan sosis, jika tidak ia akan membunuh orang tua penjaga itu. Maryam duduk bersiap untuk menyantap makanannya. Satu suapan telah masuk dalam mulutnya, namun tiba-tiba ia merasa ada yang aneh. Ia menutup mulut dengan tangannya. Dirinya kesal karena selalu saja mual begini. Dirinya berusaha memuntahkan makanan barusan. Dirinya sangat kesal karena tidak dapat makan enak lagi. Kita beralih ke tempat kamar Sang Jin. Ia terduduk sedang memikirkan sesuatu. Lamunannya mengingat kembali Seonwo yang pertama kali berubah menjadi kepompong. Sekarang juga terjadi lagi. Bedanya sekarang dia diselimuti gumpalan daging, serta akar-akar yang memenuhi ruangan. Sang Jin mencoba meyakinkan diri bahwa semuanya akan baik-baik saja. Ketukan pintu terdengar dari arah luar. Sang Jin segera membuka pintu bertanya, ada hal apa? Penjaga itu meminta Dewa Taring untuk cepat melihat ini. Sang Jin bertanya, memangnya ada hal apa? Penjaga memberitahu bahwa ada satu orang wanita di penjara bawah tanah yang berubah menjadi aneh. Di penjara bawah tanah, penjaga yang lain tampak berjaga menyorot suatu makhluk yang ada dalam jeruji besi. Makhluk itu berbadan besar berambut kuning. Ia segera melirik ke arah cahaya senter tersebut dengan tatapan tajam. Yang ternyata monster ini adalah Maryam yang psikopat itu. Para penjaga kaget setelah melihat tatapan tajam monster itu barusan. Akhirnya, Sang Jin dan penjaga tadi sudah sampai ke penjara bawah tanah. Sang Jin bertanya pada mereka apa yang sebenarnya terjadi. Mereka mengaku tidak paham dengan situasi ini. Wanita itu berubah menjadi aneh setelah diberi makan. Sang Jin melirik ke arah monster itu, lalu Sang Jin melangkah berjalan, menghampiri sosok monster yang terkurung dalam jeruji besi. Sang Jin bertanya dengan kondisinya itu, apa dia baik-baik saja? Namun, monster Maryam hanya terdiam membelakangi Sang Jin. Dengan cepat Maryam menyerang menggunakan mulutnya yang mengerikan itu. Mulutnya terbelah menjadi 4 bagian yang dipenuhi gigi-gigi yang tajam, serta di tengahnya terdapat tentakel yang menjulur menjijikan. Untungnya serangan itu terhalang oleh jeruji besi yang cukup kuat. Sang Jin menyilangkan tangan bermaksud untuk melindungi dirinya. Ia cukup terkejut dengan serangan tiba-tiba monster itu lancarkan. Para penjaga yang ada di sana segera menghampiri Sang Jin, bertanya apa Dewa Taring baik-baik saja. Seorang penjaga mendekat pada Sang Jin bertanya dengan keadaannya. Sang Jin yang masih syok berkata dirinya baik-baik saja. Monster Maryam terdiam menatap ke arah mereka dengan tajam. Tatapannya tajam seolah-olah di depannya adalah mangsanya. Salah satu penjaga mengusulkan untuk memanggil orang untuk membereskan hal ini. Sang Jin melarang hal itu. Ia memberi perintah untuk biarkan saja monster itu, karena Dewa Geraham akan bicara dengannya jika sudah bangun. Langkah kaki seseorang yang sedang berlari terdengar di sekitar lorong. Yang ternyata itu adalah Profesor Lee. Penjaga itu segera menghentikan langkah kakinya karena area ini terlarang. Profesor Lee mengaku dirinya adalah jemaat di sini. Ia datang ke sini karena Dewa Taring memanggilnya. Sang Jin segera datang menghampiri Profesor Lee. Di sisi-sisi ruangan, satu persatu penjaga menjaga pintu agar seseorang tidak masuk sembarangan. Sang Jin menunjukkan sosok monster kepada Profesor Lee. Profesor Lee jongkok sembari memperhatikan monster yang ada dalam jeruji besi. Ia memberitahu bahwa ini adalah sosok mutan. Dia mutan yang sama dengan yang namanya Seonwo itu. Namun ia agak aneh, karena kemarin wanita ini masihlah manusia. Kelihatannya evolusinya sangat cepat. Profesor Lee bertanya apa yang akan Sang Jin lakukan. Apa Sang Jin akan membunuhnya? Sang Jin mengaku tidak tahu. Nanti saja ia akan tanyakan pada Seonwo saat ia sudah bangun. Sang Jin juga memberitahu pada Profesor Lee bahwa Seonwo kembali lagi menjadi kepompong. Profesor Lee cukup terkejut mendengar hal itu. Ia bertanya apa ia bisa melihatnya. Singkat waktu Sang Jin dan Profesor Lee sudah sampai di tempat Seonwo. Profesor Lee membelalak melihat gumpalan daging yang ada di depannya. Ia berjalan menghampiri gumpalan daging menjijikan itu. Ia terkejut sekaligus terpukau melihat hal ini. Profesor Lee bertanya, apa benar dulu Seonwo seperti ini juga? Sang Jin mengiyakan itu. Setelah keluar dari kepompongnya, tubuhnya jadi berubah. Profesor Lee mengklaim ini proses transformasi yang jelas, layaknya seekor serangga. Sang Jin bertanya, berarti Seonwo selama ini bukanlah dewa.
Profesor Lee mengatakan, bisa saja Seonwo adalah dewa. Pikiran kita bisa berbeda-beda sesuai dengan sudut pandang yang kita pilih, serta menambahkan lagi pula dewa juga bisa saja bertransformasi. Dalam benaknya Sang Jin, Seonwo harus benar dia adalah dewa. Jika tidak, orang-orang yang sudah mati selama ini adalah kesalahan. Di kejauhan detektif Lim nampak berlindung di balik tembok. Ia yakin bahwa pusatnya berada di tempat ini. Ia terkejut tidak percaya melihat sesuatu yang ada di suatu ruangan. Di dalam ruangan itu, terdapat dua orang pria yang sedang melihat-lihat gumpalan daging serta akar menjijikan. Detektif Lim bertanya-tanya apa gumpalan besar itu. Tanpa detektif Lim sadari, aksinya itu terpergok oleh salah satu penjaga. Penjaga itu memberitahu bahwa area ini terlarang. Sang Jin menoleh ke belakang karena terdengar suara samar seseorang. Namun di luar tidak ada siapapun orang. Profesor Lee bertanya Sang Jin akan pergi kemana. Sang Jin mengatakan akan pergi untuk mengecek sesuatu, karena barusan seperti terdengar suara seseorang. Sang Jin berjalan di sekitar lorong. Ia meminta siapapun itu untuk segera keluar dari tempat persembunyiannya. Sang Jin terdiam sebentar, berpikir apa ini hanya halusinasinya saja. Profesor Lee bertanya apa benar ada orang lain. Sang Jin berkata tidak ada, mungkin tadi ia hanya salah dengar saja. Detektif Lim nampak mencekik penjaga tadi agar tidak mengeluarkan suara, sembari bersembunyi di belakang tembok. Akhirnya ia menemukan pelaku pembunuhan seniornya. Itu adalah Sang Jin Han yang selama ini ia cari. Di keesokannya, orang-orang penting di gereja abadi Woju nampak mengadakan rapat. Pendeta Byung Cheol mengusulkan untuk membereskan makhluk yang ada di penjara itu. Sebelum terjadi sesuatu yang tidak-tidak, Jiwon berkata untuk tidak gegabah, karena bisa saja itu adalah utusan dari Dewa Geraham. Menurutnya, mereka harus melihat keadaannya terlebih dahulu. Pak Direktur bertanya apa pendapat Dewa mengenai masalah ini. Sang Jin berkata, untuk saat ini sebaiknya mereka melihat keadaannya dulu. Karena kondisi Seonwo pun seperti itu. Sang Jin meminta mereka untuk tunggu terlebih dahulu sambil memberi makan sesuatu pada makhluk itu. Dua orang penjaga tengah berjalan di lorong penjara bawah tanah, sembari membawa seekor babi. Big bertanya, kenapa Dewa Taring menyuruh mereka berdua untuk memberinya makan babi sekarang? Dick juga tidak tahu hal itu. Yang jelas semuanya pasti ada alasannya. Dick menyuruh rekannya untuk cepat membukakan pintu, lalu masukkan babi itu sebelum dia kabur keluar. Big merasa ketakutan setelah mendengar hal itu. Ia bertanya, apa monster itu tidak akan berbuat macam-macam? Dick berkata, tidak akan terjadi apa-apa, karena sepertinya monster itu sedang tertidur. Tanpa mereka berdua sadari, monster Mariam sedari tadi memperhatikan mereka. Gembok pintu jeruji besi berhasil dibuka. Segera mereka membuka pintu itu. Big bertanya apa yang sedang Dick lakukan. Ia meminta Dick untuk segera memasukkan babi itu. Dick kesal karena babi ini tiba-tiba tidak mau berjalan. Babi itu berteriak ketakutan, seolah-olah akan terjadi sesuatu. Big meninggikan suara meminta Dick untuk segera angkat lalu masukkan babi itu, karena jika begini terus bisa-bisa monster itu terbangun. Big yang sedari tadi berisik tidak menyadari adanya serangan. Monster Mariam membuka mulutnya lebar-lebar, bermaksud memakan kepala penjaga Big. Monster Mariam berhasil melahap kepala Big tanpa bisa merespon. Big akhirnya berhasil dimakan oleh monster Mariam. Darah segar menyembur deras kemana-mana. Dick terdiam karena semburan darah mengenai dirinya. Babi yang sedang digenggamannya berteriak karena ketakutan, lalu segera berlari menjauhi tempat itu. Dick terdiam karena syok berat. Ia segera menatap ke arah monster Mariam. Rekannya yang bernama Big terjatuh tanpa kepala. Darah segar menyembur dari badan Big. Di depannya, monster Mariam tampak sudah selesai melahap kepalanya Big. Monster Mariam segera melirik ke arah Dick. Segera ia membuka mulutnya lebar-lebar yang dipenuhi gigi-gigi tajam, serta tentakel yang menjulur dari mulutnya, bermaksud untuk memakan kepala Dick.